Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Selamat datang di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11 tahun 2024. Sekali lagi saya ucapkan selamat Bapak Ibu telah lulus di tahap sekarang. Ya, cukup bersyukur kita karena saya belum lulus pada saat itu Bapak Ibu sebagai CGP. Saya hanya lulus di CGP rekognisi. Tak kenal maka tak sayang, izinkan Bapak Ibu untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya mungkin di dalam grup sudah melihat tulisan saya, kemudian sudah melihat foto dan sudah melihat suara. Hari ini kita mencoba tatap muka secara sinkronus. Kalau sebelumnya secara asinkronus, sekarang kita secara sinkronus. Izin Bapak Ibu untuk berbagi layar. Jadi saya pakai dua layar Bapak Ibu, jangan heran karena satunya sebagai cadangan dan satunya sebagai untuk paparan PPT saya. Oke. Baik, nama saya Herdian Tanaka, sarjana pendidikan Bapak Ibu, berasal dari SD Negeri 60 Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Kalau sekarang itu lagi booming-boomingnya Bapak Ibu ya, 271T. Ya, kalau itu ingat dengan Bangka Belitung. Peran saya sebagai kepala sekolah, di tugas saya sebagai kepala sekolah di SD Negeri 60 Pangkal Pinang, baru berjalan 1,5 tahun. Sebelumnya saya di kepala sekolah di SD Negeri 11 Pangkal Pinang 1 tahun juga, jadi masa saya sebagai kepala sekolah itu baru berjalan 2,5 tahun Bapak Ibu. Saya juga berperan sebagai pengajar praktik Angkatan 8 tahun 2023, kemudian fasilitator nomor 330, CGP Angkatan 11 tahun 2024, jadi yang sekarang, dan juga mengampu CGP Rekognisi Angkatan 11 tahun 2024. Jadi Bapak Ibu, saya ada dua peran. Pertama sebagai fasilitator dan juga peran saya sebagai guru penggerak, sama dengan Bapak Ibu. Nah, jadi di sini saya bukan berartinya lebih bisa dari Bapak Ibu, tetapi kita ini sama, saling berbagi, saling sharing nanti. Apalagi saya mengampu di sekolah dasar dan Bapak Ibu di sini kebanyakan adalah dari SMP. SMP-nya 6 orang, SMA-nya 1 orang, dan SD-nya 4 orang. Apakah sudah pernah ke Pangkal Pinang, Bapak Ibu? Alhamdulillah belum, Pak. Belum ya? Mudah-mudahan nanti bisa ketemu Bapak Ibu. Laskar Pelangi kenalnya di Pulau Belitung, kemudian ada Ahok. Dan sekarang itu Bangka Belitung dikenal dengan tempat pariwisatanya, pantainya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah saya diamanatkan menjadi fasilitator bagi Bapak Ibu di kota Mojokerto semua ya Bapak Ibu ya. Iya Pak, Mojokerto. Mojokerto ya. Nanti kita akan saling mengenal lebih jauh karena waktu kita tidak terlalu banyak Bapak Ibu, hanya 2 jam pelajaran atau 90 menit. Maka perkenalannya kita secara singkat saja lebih dahulu, pengenalan sebagai saya fasilitator, dan mohon izin nanti Bu Fasil dan Pak Fasil secara singkat memperkenalkan dirinya. Boleh ya Bapak Ibu ya? Boleh Pak. Oke. Boleh Pak Mas Tony, Fasil kelas B ya? Iya Bapak. Ya. Silakan memperkenalkan dirinya Bapak Mas Tony. Baik, terima kasih Pak Edian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Mas Tony Muhajirin, SPD. Saya
sebagai Wakil Kepala Sekolah di SDIP Permata, bagian kurikulum. Oke. Dan saya sebagai PP untuk kelas 70B. Oke. Salam kenal Bapak Ibu semuanya. Semoga sehat semuanya dan tetap semangat dalam menjalani PGP Angkatan 11 sampai 6 bulan ke depan. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Mas Tony. Kemudian Ibu Diah Nopianti. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Diah Novianti dari SDN Balong-Sari 1. Oke. Jadi saya guru SD. Ya, terima kasih Bu Diah. Ya, sama-sama. Terima kasih. Untuk teman-teman yang lain, nanti kita akan saling kenal lebih jauh, lebih dalam seperti itu ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, langsung saja Bismillahirrahmanirrahim kita buka pada hari ini. Kita akan masuk ke eksplorasi konsep. Jadi Bapak Ibu telah melaksanakan atau mengikuti alur pembelajaran di dalam program pendidikan guru penggerak secara alur merdeka. Sudah melaksanakan alur M-nya secara mulai dari diri di LMS, mengerjakan soal, kemudian alur eksplorasi konsep secara individu di dalam LMS. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita akan melakukan forum diskusi di modul 1.1 eksplorasi konsep dengan judul refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Waktunya 2 jam pelajaran. Identitas modul, saya jelaskan Bapak Ibu, ini adalah pocket modul 1, refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Sesi pembelajaran itu forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran KHD di ruang diskusi virtual. Jadi Bapak Ibu kita akan berdiskusi ya, forum ini adalah forum diskusi refleksi. Merefleksi kritis ya, jadi kita saling bertukar pikiran. Saling mengidentifikasi ya, saling mengidentifikasi tentang pemikiran KHD di ruang diskusi virtual. Dan juga kita akan berdiskusi memaparkan apa yang sudah kita lakukan, yang berkaitan dengan pemikiran KHD ini. Jumlah jam sudah saya jelaskan, 2 jam pelajaran, 1 jam pelajarannya adalah 45 menit, jadi kita 90 menit. Fasilitatornya bersama saya Hardian Tanaka. Kompetensi lulusan yang kita tuju adalah yang pertama, guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi. Saya ulangi, guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Nah, inilah kompetensi lulusan yang akan kita tujui Bapak Ibu dua ini. Capaian modul, Bapak Ibu mampu memahami pemikiran filosofis pendidikan KHD dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran-pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini ya. Jadi nanti kita akan memahami pemikiran filosofi KHD, tentunya Bapak Ibu sudah belajar di eksplorasi konsep di 10 halaman kemarin, baik melalui sebuah video maupun sebuah teks yang Ibu baca. Yang kedua, Bapak Ibu mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofi KHD untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Nah, Bapak Ibu akan mengambil pelajaran dan akan menjadikan Ibu sebagai wujud Bapak Ibu akan menjadi agen perubahan dalam sekolah Bapak Ibu. Nah, capaian khususnya ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan KHD. Yang kedua, keterampilan mengolah pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang ketiga adalah sikap reflektif kritis dalam penerapan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD.
Agenda kita, yang pertama ada pembukaan, nanti 25 menit. Refleksi kritis 30 menit. Nah, di sini nanti kita akan bertukar pikiran Bapak Ibu, mencoba merefleksikan apa yang dasar-dasar KHD yang sudah Bapak Ibu miliki, dan saling memberikan umpan balik. Yang ketiga, dialog, diskusi, dan tanya jawab. Yang keempat, refleksi dan umpan balik. Yang terakhir adalah penutupan. Nah, jadi Bapak Ibu di diskusi nanti diharapkan Bapak Ibu semuanya berpartisipasi aktif dalam ruang diskusi tersebut. Sekali lagi Bapak Ibu, tugas saya sebagai fasilitator adalah yang pertama memfasilitasi diskusi dan refleksi secara penguatan pada calon guru penggerak. Yang kedua, mengumpulkan tugas-tugas, menilai dan memberikan nilai kepada calon guru penggerak, memberikan umpan balik dan penilaian kepada calon guru penggerak. Yang ketiga, memotivasi dan membantu calon guru penggerak menjalankan perannya. Yang keempat, mencatat perkembangan calon guru penggerak yang dilakukan secara daring. Yang kelima, melakukan komunikasi dengan instruktur terkait pengembangan CGP. Nah, jadi kalau masalah materi, pendalaman materi itu nanti kita ada instruktur Bapak Ibu. Nah, di sini makanya Bapak Ibu mungkin saya WA malam-malam menanyakan itu karena itu saya ditekan juga dari BGP-nya. Memastikan bahwa Bapak Ibu itu mengumpulkan tugas, membuka LMS Bapak Ibu. Nah, jadi saya tugasnya adalah udara Bapak Ibu. Nanti secara daratnya itu ada Bapak Ibu pengajar praktik. Nah, sebentar Bapak Ibu, kayaknya ada yang masuk nih. Pak Tony nih. Ibu Ana Solika. Oke. Pak Mas Tony sudah hadir. Oke, sudah lengkap ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang baru bergabung, silakan mengikuti. Kita sudah mulai beberapa menit yang lalu. Nah, itulah agenda kita Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, mohon maaf jika Bapak Ibu terganggu apabila saya dimintai pengumpulan tugas dan lain sebagainya macamnya. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Oke. Baik, mari kita buka kegiatan kita pada hari ini Bapak Ibu dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kelancaran kegiatan kita pada siang hari ini Bapak Ibu, kita sebagai hambanya makhluknya Allah Subhanahu wa taala, mari kita sejenak berdoa untuk mempermudah kelancaran kegiatan kita di hari pertama ini Bapak Ibu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ice breaking kita lewatkan saja ya Bapak Ibu ya, karena mesti semangat ya. Nah, nanti saya ice breakingnya. Oke. Baik, tujuan pembelajaran kita, Bapak Ibu mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Nah, jadi ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini, pertemuan pertama Bapak Ibu. Sekali lagi saya jelaskan bahwa di dalam setiap modul itu kita akan ketemu dalam ruang virtual sebanyak 2-3 kali Bapak Ibu. Selebihnya kita akan bertemu di ruang asinkronus di dalam LMS. Nah, kalau tatap mukanya itu adalah 2-3 kali. Memberikan perspektif reflektif, jadi terjadinya nanti umpan balik di antara Bapak Ibu, pemikiran kritis tentang pemikiran KHD yang sudah kita pelajari di eksplorasi konsep secara mandiri. Skenario pembelajarannya seperti ini Bapak Ibu, pembukaan tadi sudah saya jelaskan. Ya, kemudian ada refleksi kritis. Setiap CGP menyampaikan, memberikan perspektif kritis tentang pemikiran. Jadi Bapak Ibu, setiap Bapak Ibu, jadi 11 orang nanti akan menyampaikan, memberikan pandangannya
pandangannya tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, kita akan berdialog, diskusi, tanya jawab, saling berdialog untuk mengkonfirmasi perspektif setiap calon guru penggerak dalam memaknai dan menghayati pemikiran KHD dan saling bertanya atau mengkonfirmasi perspektif rekan CGP yang lain. Tugas fasilitator adalah memandu dialog. Ya, jadi saya ada sebagai waktu dialog. Waktunya adalah 20 menit. Kemudian yang keempat, refleksi dan umpan balik. Fasilitator memberi umpan balik untuk memberi penguatan terhadap pemahaman CGP. Jadi apa yang Bapak Ibu sampaikan, nanti saya akan menguatkannya dalam pemahaman CGP. Kemudian refleksi, pembelajaran dituliskan pada aplikasi disediakan oleh instruktur ataupun oleh fasilitator. Nanti ada penutup 5 menit. Fasilitator menutup kegiatan pembelajaran eksplorasi konsep forum diskusi kritis pemikiran KHD. Nah, itu skenario-nya Bapak Ibu. Nah, mari Bapak Ibu kita akan menyepakati kesepakatan belajar kita hari ini. Seperti biasa Bapak Ibu mungkin di kelas sudah hampir tiap hari melakukan ini. Kesepakatan belajar itu akan kita lakukan setiap kali pertemuan. Nah, begitu juga kita di kelas mungkin ada keyakinan kelas berbeda dengan kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu bisa kita lakukan setiap hari sebelum kita memulai pembelajaran. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Setuju nggak Bapak Ibu? Sangat setuju, Pak. Oke. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Setuju Bapak Ibu? Siap, setuju. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Pak. Oke. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilahkan. Setuju? Setuju. Yang kelima, berpartisipasi penuh. Dan yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan gembira. Siap, setuju. Apakah ada yang mau Pak. ditambahin, Pak Yohanes? Senyum-senyum. Iya, Pak. Bahagia soalnya. Berlatih untuk bahagia. Bu Sarifatur? Siap, Ada yang setuju tambahin? Pak, cukup. Oke, siap. Kalau setuju, tolong tepuk tangannya dong, sedikit. Pakai itu, Bu, yang bawah, Bu. Pakai ini. Oke, siap. Terima kasih. Nah, komitmen belajar, Bapak Ibu. Yang pertama, harus menyalakan kamera, Bapak Ibu. Ya, karena kita ada orang 11, kemudian ditambah PP-nya 2, jadi 13, maka kelihatan Bapak Ibu di dalam layar siapa yang menyalakan kamera dan siapa yang menutup kamera. Kecuali ya Bapak Ibu, kecuali memang ada gangguan sinyal dan lain sebagainya macamnya, sehingga Bapak Ibu harus menyalakan kamera. Yang kedua, matikan mic atau unmute, dimatikan mic-nya supaya tidak terjadi kebocoran suara di dalam Zoom kita. Yang ketiga, hadir seutuhnya Bapak Ibu. Ya, hadir seutuhnya. Jadi Bapak Ibu pastikan fisik Bapak Ibu, kemudian jasmani rohaninya berada di dalam ruang virtual ini. Tidak jadi pemikiran tentang rapot, mikirin anak ya Bapak Ibu ya, mikirin suami, mikirin istri, tapi harapannya kita hadir seutuhnya di dalam ruang virtual ini. Kemudian hargai waktu bersama, Bapak Ibu. Maksimalkan kolom chat. Jadi kalau kita ingin bertanya dan semacamnya, bisa memaksimalkan kolom chat. Dan jika ingin Bapak Ibu berbicara, silahkan bukakan mic-nya. Buat catatan, jadi Bapak Ibu siapkan pulpen dan buku. Klik raise hand saat ingin bertanya. Kemudian gangguan teknis adalah hal biasa dalam sesi daring. Ya, jadi Bapak Ibu segala gangguan teknis harus kita atasi secara bersama-sama. Maka Bapak Ibu harus menyiapkan perangkat yang mungkin lebih dari satu ya Bapak Ibu, karena takut terjadi trouble dan lain sebagainya macamnya. Bisa menggunakan Chromebook, bisa menggunakan laptop, dan jika tidak ada alternatif lain, terpaksa kita pakai HP seperti itu Bapak Ibu. Oh, satu lagi Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu masuk ke ruang ini, masuk melalui LMS ya Bapak Ibu. Tolong jangan share link Gmeet kita kepada orang lain Bapak Ibu. Bapak Ibu harus masuk lewat situ. Kenapa? Karena Bapak Ibu akan terekam kalau Bapak Ibu masuk ke dalam LMS melalui Gmeet yang sudah kami siapkan. Kalau Bapak
Ibu masuknya melalui share, melalui WA dan sebagainya macamnya, takutnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya, Bapak Ibu tidak terekam di dalam LMS-nya bahwa Ibu mengikuti kegiatan pada hari ini, Bapak Ibu. Seperti ya, Bapak Ibu ya. Oke. Refleksi kritis CGP terhadap pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ini ya, Bapak Ibu ya. Nah. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke situ, ini ada 5 pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Sebagai awalnya kita masuk ke dalam materi Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, silahkan jawab ini terlebih dahulu. Saya akan mengirimkan link Bapak Ibu. Sebentar ya Bapak Ibu. Di kolom chat saya kirimkan link, bukan yang di sini ya Bapak Ibu ya, bukan link update di situ. Kita pakai yang ini. Di kolom chat silahkan dibuka Bapak Ibu. Nah. Silahkan Bapak Ibu buka. Bisa dibuka Bapak Ibu? Minta akses Pak itu Pak. Minta akses ya, sebentar. Iya. Apakah semuanya minta akses? Iya, Iya. masih. Oke. Kita minta akses masih. Bentar ya Bapak Ibu. Mbak Eri sudah ada ya? Slide. Sudah belum Bapak Ibu? Belum Pak. Belum, Pak. Oke, sudah kayaknya. Enggak, sudah. Sudah ya, oke. Di situ Bapak Ibu, sudah saya bagikan setiap CGP. Silahkan diisi Bapak Ibu sesuai dengan pertanyaan yang sudah saya bagikan. Ibu Dia Agustina nomor 1, silahkan langsung diketik di situ jawabannya Bapak Ibu. Ibu Ida Ayu nomor 2, Ibu Ira nomor 3, Ibu Nadipah nomor 4. Iya Pak. Oke, di situ ketik sesuai dengan nama Bapak Ibu ya. Pak Yohanes slide nomor 6, mengerjakan nomor 1. Ibu Ana slide nomor 7. Bu Heni slide nomor 8. Pak Heri slide nomor 9. Bu Irma slide nomor 10. Ibu Sutining nomor 11. Ibu Saripatu Rizky slide nomor 12. Mohon maaf Pak, saya ada kendala untuk mengetikkan jawaban di situ, tidak bisa. Ada kendala? Boleh di kolom chat Ibu? Ini modenya masih view only Pak. Oh, nggak bisa diedit ya? Iya. Oke. Kalau sekarang Bu? Sudah bisa? Sudah. Oke. Silakan Bapak Ibu, saya kasih waktu 3 menit untuk merefleksikan pertanyaan pemantik kita. Ya Bu Ana.
Mohon maaf, tadi saya kan ganti aksesnya melalui LMS ya. Tadi saya lewat WA, jadi tadi sempat ini apa namanya ketinggalan infonya Pak. Oke, Untuk ya, untuk pertanyaannya gimana ya? Oke, saya ini ya. Ibu bisa buka kolom chat? Ya, ini kolom chat sudah. Ibu Ana ya, Ya. Bu Ana Solika nomor 2. Hmm. Bagaimana kita menuntun, memaknai dalam konteks sosial budaya daerah saya, apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya. Nggak jauh beda soalnya dengan yang dimulai dari diri ya Bapak Ibu ya. Tidak usah panjang-panjang Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak, Ya, ini saya tidak bisa ngetik di kolom pertanyaan bagaimana? boleh di kolom chat Ibu Oh, Irma. Di kolom chat aja. Ya, tulis saja Ibu Irma gitu ya. Oh ya, terima kasih. Ya. Ibu PP mungkin hanya mengamati ya. Ibu dan Bapak PP izin ya. Pak Sarip Rizky. Oke, Pak Sarip boleh di kolom chat Pak Sarip. Mohon izin Pak Ibu Bu Sarifat Rizky. Oh, maaf. Oke. Ini maksudnya di kolom chat ini yang saya tuliskan ini apa betul Pak? Betul. Di situ. Oh, dituliskan jawabannya di sini gitu maksudnya? Ya, di situ. Oh, nggih, siap Pak. Mohon izin Pak Herdian, saya izin ke belakang dulu. Oh ya, silakan Bu Sutini. Terima kasih. Siap. Ibu Dia sudah? Halo Bu Dia. Ya, iya Pak, sudah Pak.
Boleh berbagi, Bu? Berbagi jawaban yang Ibu. Ya. Sambil menunggu teman-temannya, mari Bapak Ibu. Ya, menurut saya proses pendidikan anak bagi saya dalam arti menuntun itu yaitu mendidik, mengarahkan, memberikan ilmu agar anak bisa tumbuh menjadi manusia seutuhnya sesuai dengan kodrat alam dan zamannya seperti yang sudah diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Oke, menuntun adalah mendidik ya, Bapak. Ya. Kemudian kalau Ibu, gimana kalau Ibu Pak Yohanes lagi ini ya, belum selesai ya? Pak Yohanes boleh berbagi, Pak Yohanes? Iya. Ini tadi saya kurang teliti membaca pertanyaannya, Pak. Iya. Apa maksud kata menuntun tadi? Saya menulisnya itu berarti membantu mengarahkan, membantu seseorang untuk mencapai satu tujuan tertentu. Nah, ternyata setelah saya baca lagi ada kata-kata dalam proses pendidikan anak bagi saya. Sehingga ini tadi saya masih mengeditnya, tetapi bisa saya sampaikan secara lisan bahwa menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya berarti mendampingi, memberikan pengetahuan dan arahan kepada anak supaya mereka punya pemikiran dan usaha untuk mencapai tujuan yang baik. Seperti itu, Pak. Siap, jelas sekali, Pak. Terima kasih, Pak Yohanes. Sama-sama, Pak. Kemudian kalau pendapatnya Ibu Irma, oh belum ya, Bu Irma ada di chat ya. Baik, Bapak Ibu. Boleh bantu refleksi nomor 2, siapa yang mau, Bapak Ibu yang sudah selesai nomor 2? Bu Ida mungkin? Ya, terima kasih Bapak. Ya. Mohon izin saya mencoba untuk bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Nah, dalam hal ini menuntun dalam konteks sosial budaya dalam pendidikan anak mengacu pada proses mendampingi dan mengarahkan anak dengan mempertimbangkan nilai-nilai norma dan kepercayaan yang ada dalam masyarakat tempat anak itu tumbuh dan berkembang. Anak dapat memahami kearifan lokal budayanya dengan menghargai berbagai macam perbedaan budaya yang ada di sekitarnya dan menggunakan budaya itu sebagai sumber belajar, Bapak. Oke, terima kasih Ibu. Nomor 3, siapa yang mau jawab? Nanti baru kita simpulkan ya, Saya, Bapak. Pak. Saya Pak Bu Nadifa nomor 4, slide nomor 4. Oke. Silakan Ibu. Iya. Bisa di-share Pak itu. Iya. Oke. Ya. Di sini ada pertanyaan, apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Ini saya jawab, peran saya sebagai pendidik memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar anak. Hal ini saya sebagai guru mengenal anak dari gaya belajar, karakteristiknya anak, profil dan pengetahuan awal anak sebelum pembelajaran. Dengan demikian, kalau guru atau saya sebagai guru akan memperoleh kemudahan atau anak akan juga memperoleh kemudahan belajar sesuai dengan kodratnya anak. Itu Pak yang saya pahami dari berhamba.
maksudnya pendidikan yang berhamba pada anak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa sekali. 4 orang sudah memaparkan pendapat mereka tentang 4 pertanyaan pemantik sebelum kita masuk ke dalam inti daripada materi kita pada siang hari ini Bapak Ibu. Jadi dari beberapa jawaban ini ya benar sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu, oleh beberapa teman kita tadi. Yang nomor 1, apa soalnya tadi ya Bapak Ibu? Apa kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Jadi memang benar sekali bahwa kalau menurut KBBI, kata menuntun itu adalah mengarahkan, membimbing, ya, membimbing dengan lemah lembut, penuh perhatian, sehingga semua kodrat yang ada dalam diri anak agar mencapai potensi terbaiknya. Nah, seseorang pendidik, ya tentu kita sebagai seorang pendidik, Bapak Ibu, calon guru penggerak, sebagai calon pemimpin dalam pembelajaran, calon kepala sekolah, calon pengawas ya Bapak Ibu. Jadi tugas kita adalah, tanggung jawab kita adalah mengarahkan ya potensi yang ada, bawaan yang sudah dimiliki oleh anak-anak, sekaligus memperbaiki tingkah lakunya. Jadi anak itu sudah ada potensi bawaan. Tugas kita adalah menebalkannya, mengarahkannya, sehingga diperlukan sebuah sistem pendidikan yang memerdekakan. Maksud merdeka di sini adalah bahwa siswa diberikan kebebasan untuk belajar sendiri sesuai dengan, kebebasan untuk belajar sesuai dengan minat, bakat, dan potensinya. Seperti itu ya Bapak Ibu, kurang lebih kesimpulan menurut saya. Kemudian yang nomor 2, bagaimana kata menuntun saya maknai ya dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Benar sekali jawaban oleh teman kita tadi mengatakan ya, kata menuntun dalam konteks sosial budaya di daerah bisa kita maknai sebagai suatu usaha membawa seseorang kepada suatu hal yang baik untuk hidup di masyarakat. Jadi kita itu bagaimana mengarahkan siswa kita itu agar kenal dengan sosial budaya yang ada di daerah dia, sehingga mereka menjadi seseorang yang baik dalam kehidupan dalam masyarakat. Kemudian pertanyaan yang ketiga, mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Sudah dijawab oleh siapa tadi Ibu? Nah, jadi dalam menuntun anak tentunya disesuaikan dengan alam dan zaman. Kekuatan alam berkaitan dengan sosial budaya, seperti berkaitan dengan nomor 2, Bapak Ibu. Artinya, pengaruh dari luar harus di-sharing dan lebih mengutamakan kearifan lokal bangsa ini. Nah, ini di pretest soal nomor berapa ya, lupa saya Bapak Ibu. Ada soal tentang kodrat alam dan kodrat zaman itu, bahwa kekuatan alam berkaitan dengan sosial budaya. Artinya pengaruh dari luar harus di-sharing dan lebih mengutamakan kearifan lokal bangsa Indonesia. Sedangkan kekuatan zaman, di mana anak dididik beratkan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Anak menjadi perilaku subjek. Jadi anak itu adalah subjek, bukan sebagai objek di dalam pembelajaran. Keterampilan abad 21 dengan mempertimbangkan pembelajaran abad 21, yaitu mengacu pada konsep 4C, Bapak Ibu. Critical thinking dan problem solving skill, communication skill, creativity, dan innovation skill, kolaborasi skill itu. Nomor 4 dijawab oleh Bu Nadifah, ya, benar sekali bahwa dia mengatakan sebagai pendidik memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar anak. Apa relevansi pemikiran KHD pendidikan yang menghamba? Ya, kata menghamba ini kayak menyembah ya Bapak Ibu ya. Bukan artinya anak itu jadi bahan sembahan kita. Jadi kita itu menghamba, itu maksudnya adalah seorang guru harus memiliki rasa hormat, memuliakan anak, sehingga jika tumbuh perasaan tersebut, maka tanpa disadari dalam diri anak akan tumbuh rasa senang, bahagia. Nah, jadi kita memuliakan anak tersebut sehingga mereka merasa senang. Nah, kondisi ini akan bisa memudahkan siswa untuk menyerap ilmu pengetahuan
yang guru berikan sehingga akan membawa hasil yang memuaskan. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sudah menjawab 4 soal ini yang sudah dibagi ke beberapa soal dan Bapak Ibu sudah menjawabnya. Ya Bapak Ibu, dan terima kasih juga sudah menjawab di sini. Ini ada sebagai absen kita Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu jawab di sini nanti mengatakan bahwa Bapak Ibu itu sudah hadir di dalam kegiatan kita pada hari ini. Ibu Nadipa sudah selesai, Pak Yohanes juga sudah memberikan pendapatnya tadi. Ibu Ana nggak bisa akses ya tadi ya. Bu Heni sudah. Pak Heri Susanto nggak kelihatan ya Pak ya? Pak Mas Tony, Pak Heri sudah ada belum? Pak Heri, belum masuk ya Pak Heri ya? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Apa terkendala apa ya beliau ya? Ibu Irma, mungkin ada di kolom chat tadi. Ibu Sutining juga sudah. Ibu Saripatu Rizky juga di dalam kolom chat. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Itu hanya sebagai pengantar kita, sebagai dasar awal pengetahuan kita tentang dasar-dasar pemikiran KHD. Nah, Bapak Ibu sudah mengikuti tes kemarin, sudah ada hasilnya. Jadi tes itu tidak apa-apa Bapak Ibu, hanya pre-tes saja awal. Ya, ada nilainya 80, kemarin ada yang 40, ada 50, ada 70, alhamdulillah. Tapi yang terpenting nanti Bapak Ibu setelah kita belajar ini, Bapak Ibu nanti pada saat tes akhir, post tes di modul 1.1, nilainya harus 70 ya Bapak Ibu. Nah, harus 70 seperti itu. Baik Bapak Ibu, itu sekilas tentang 3-4 pertanyaan pemantik. Kita lanjut Bapak Ibu. Sebelum saya masuk, ada yang mau menguatkan tentang pertanyaan pemantik kita tadi? Ada yang mau menambahkan? Ya barangkali saya Pak Herdian. Ya mohon Pak izin, Yohanes. ya, menyampaikan pendapat. Oke. Saya sedikit tergelitik dengan pertanyaan yang keempat sebetulnya. Bagaimana di dalam pertanyaan tersebut menyebutkan kalimat bahwa pendidikan menghamba kepada peserta didik. Iya. Iya, itu memang kata-kata yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara kalau tidak salah di dalam pidatonya pada saat itu ya. Tetapi perlu kita maknai kembali bahwa pendidikan menghamba pada peserta didik itu bukan berarti apa-apa semua yang kita ajarkan kepada peserta didik itu bergantung pada peserta didik. Karena selama ini saya pun juga mengetahui di dalam dunia pengajaran itu masih ada beberapa di antara pendidik yang sebetulnya mungkin ya kalau saya manai sebetulnya kecewa dengan kata-kata tersebut karena pada zaman kita ya, pada zaman saya katakanlah seperti itu, kita dididik ya semuanya ya pas bagaimana kita bersikap, bagaimana kita belajar, semuanya kita menjadikan guru itu sebagai pusat belajar kita. Tetapi ketika kita masuk di kurikulum Merdeka, kita masih memaklumi ketika kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Artinya kita mengajar seorang siswa, mendidik murid kita ya sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Tetapi ketika ada kata menghamba kepada peserta didik, nah seakan-akan ini menjadi degradasi power kita sebagai seorang pendidik untuk mendidik anak didik kita. Ada beberapa teman yang sebetulnya juga apa ya dikatakan kecewa juga bukan kecewa, tapi seperti ada yang kurang gitu. Kekuatan kita, power kita sebagai seorang guru untuk mendidik siswa itu rasanya itu terdegradasi karena ada
prinsip semacam itu. Nah, ini saya juga masih berpikir bagaimana ya untuk memahami kata seperti ini. Tetapi sedikit banyak juga saya memahami bahwa menghamba kepada seorang siswa bukan berarti kita terus memerdekakan siswa itu sebebas-bebasnya untuk belajar. Tetapi kita juga perlu memberikan batasan-batasan. Jadi kalau saya memaknainya sendiri, saya mengingat dengan 4 fase penting pendidikan anak. Jadi di fase pendidikan anak itu juga ada fase di mana seorang anak harus mengenal disiplin, mengenal tanggung jawab. Dan itu momen-momen yang kalau saya mengalami sebagai guru SMP gitu ya. Jadi mengalami di fase itu artinya pemberian pengenalan disiplin, pengenalan tanggung jawab, artinya kan itu kan kita sampaikan tentu saja sedikit dengan tegas. Nah, tetapi karena ada semacam apa ya, paradigma yang mungkin selisih maknanya itu. Jadi seakan-akan kata pendidikan harus menghamba kepada peserta didik itu seakan-akan mendegradasi kita untuk tidak bisa lebih tegas pada siswa. Jadi barangkali pemikiran saya dan kegalauan saya mungkin ada solusi dari Pak Herdian atau teman-teman, karena benar-benar saya alami, benar-benar saya mengetahui kalau beberapa guru yang biasanya itu tegas, biasanya disiplin, jadi ada perubahan ketegasan ketika ada kata pendidikan menghamba kepada peserta didik. Nah, mungkin ada klarifikasi yang bisa menjadikan pencerahan gitu ya bagi saya supaya saya pun bisa menyikapinya dengan bijaksana dan bisa saya imbaskan kepada teman-teman yang barangkali juga ada salah paham dengan kata seperti ini, Pak Herdian. Iya, siap. Terima kasih, Pak Yohanes. Benar sekali yang kata Pak Yohanes ya, kata menghamba itu mengertikan bahwa anak itu seperti Tuhan, Pak ya, yang harus kita sembah gitu ya. Tapi maksudnya Pak Kahadi itu sebenarnya tidak seperti itu, ya hal penting yang harus kita lakukan sebagai orang guru adalah yang penting menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya. Nah, itulah kata penting yang harus kita bawahi. Jadi tugas kita itu melayani ya, seperti pamong. Melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan yang terpenting ya, seperti yang Kahadi katakan, ing ngarso suntolodo, ing madyo mangun karso, tuturi handayani. Nah, mungkin Bapak Ibu yang lain bisa mencerahkan saya lagi untuk Pak Yohanes. Artinya yang terpenting kita itu adalah menghormati, memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya itu, Pak Yohanes ya, Pak Yohanes ya. Iya, Bapak. Karena kalau secara konkret mungkin barangkali seperti ini yang saya pelajari itu ya. Kalau dulu itu kan ada namanya istilah guru killer gitu ya. Ya, ketika saya menjadi siswa gitu ada guru killer. Tapi ketika saya lulus, ketika saya sudah menjadi orang dewasa, saya bisa memahami apa yang dilakukan oleh guru saya itu tidak membuat saya sakit hati, tetapi membuat saya mengerti bahwa memang pendidikan yang mereka berikan itu ya memang yang tepat gitu loh. Tetapi kalau sekarang gitu ya, sekarang jangankan kita dianggap sebagai guru killer, kita mungkin barangkali menegur saja dengan keras, rasa-rasanya itu seperti hal yang jangan sampai terjadi. Padahal kan sebetulnya hal itu yang saya rasakan ketika saya menjadi peserta didik, hal itu tidak menyakitkan hati karena itu adalah salah satu tuntunan dari seorang pendidik kepada peserta didik. Tapi sekarang seakan-akan semua itu nggak benar, nggak baik seperti itu. Tapi ya ini memang apa ya masalah pemahaman saja terhadap prinsip yang disampaikan Ki Hajar Dewantara tadi. Baik, terima kasih pendapatnya Pak Yohanes. Kita langsung saja ya Bapak Yohanes dan teman-teman. Saya panggil teman-teman ya Bapak Ibu ya karena masih muda semua ini. Baik Pak. Ya saya izin Bu PP dan Bapak PP. Nah ini yang terpenting hari ini Bapak Ibu, min map substansi modul kita hari ini. Nah, ini garis besarnya Bapak Ibu, seperti min map ini. Ini yang sudah Bapak Ibu pelajari di
eksplorasi konsep, Bapak Ibu sudah mengeksplor, ya, mengeksplor. Dimulai dari menonton video tentang potret pendidikan Indonesia di zaman kolonial sampai masa kini, kemudian membaca pemikiran-pemikiran KHD dan asas KHD, kemudian sampai kepada membuat video, ya Bapak Ibu, ya, di halaman 10. Nah, untuk video, sebelum saya lupa Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu tidak keberatan apa yang sudah Bapak Ibu upload itu, nanti bisa di-upload di YouTube, kemudian linknya dimasukkan ke dalam, diganti maksudnya. Jadi link yang berupa drive nanti dirubah menjadi link YouTube. Kalau bisa ya Bapak Ibu, ya, kalau tidak keberatan. Kalaupun tidak mau merubah tidak apa-apa. Baik itu audio maupun itu video. Masih ada 3 orang kemarin yang belum mengupload, mudah-mudahan hari ini, ya Bapak Ibu. Nah, tugas kita itu tiap hari lumayan banyak Bapak Ibu. Jadi usahakan nanti kalau ada tugas langsung kita kerjakan supaya tidak menumpuk. Seperti itu. Bapak Ibu tentu sudah membuat fakta integritas, ya, sudah sanggup artinya mengikuti pendidikan guru penggerak selama 6 bulan ke depan dan segala konsekuensinya. Dan kemudian atasan juga sudah mengizinkan Bapak Ibu, dan diusahakan tidak mengganggu kegiatan pembelajaran Bapak Ibu di pagi hari. Makanya kita melaksanakan kegiatan gimmitnya adalah pada selesai kegiatan pembelajaran. Sedangkan kegiatan asinkronus di LMS, boleh Bapak Ibu cari waktu luang itu. Mau malam, mau pagi, mau siang. Artinya mengakses kegiatan asinkronus itu tidak harus pagi hari ataupun siang hari. Kita lihat waktu yang penting harus selesai dalam 1 hari. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, kita masuk ke substansinya. Tujuan pembelajaran kita adalah peserta memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan dan asas pendidikan. Yang kedua, peserta menganalisis konsep-konsep pemikiran KHD berdasarkan pengalaman pelajaran yang berpihak pada murid. Baik Bapak Ibu, kita akan berdiskusi, menggali pemikiran-pemikiran Bapak Ibu yang Bapak Ibu pelajari kemarin, kemudian masukan-masukan dari teman-teman tentang yang bisa kita jelaskan tentang mind map substansi modul 1 ini Bapak Ibu. Kita mulai dari potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial sampai masa kini. Boleh Risen yang mau menjelaskan apa yang Ibu ketahui setelah menonton video pada eksplorasi konsep potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial sampai kini. Apa yang mungkin Bapak Ibu bisa sampaikan? Boleh Risen, Bapak Ibu? Raisen ya. Ibu Nadifah. Silakan Bapak, silakan Ibu Nadifah. Baik Pak, untuk video yang tayangan kemarin terkait pendidikan zaman kolonial sampai zaman saat ini, itu dijelaskan secara deskriptif berupa narasi gambar. Di situ dijelaskan sejak tahun 1854 itu Bupati berusaha membuat sekolah skala kabupaten hanya digunakan untuk calon-calon pegawai, sehingga kebutuhan pendidikan itu hanya berproses pada mereka yang ingin bekerja. Kemudian dilanjutkan ada sekolah Bumi Putra, ada 3 kelas. Kelas itu ada kelas membaca, kelas menulis, dan kemudian juga ada mereka yang berusaha sekolah, yaitu pembantu untuk berdagang, sehingga mereka belajar untuk berhitung. Selain itu juga ada sekolah Mudir Dokter Jawa, dan ini dikhususkan untuk pendidikan yang mereka sama halnya untuk mereka yang betul-betul ingin bekerja setelah sekolah. Sehingga kemudian pada tahun 1920 ada perubahan radikal, sehingga pendidikan itu ingin berusaha dirasakan oleh bangsa Indonesia sendiri. Maka berlanjut pada tahun 1922 oleh Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta didirikan sekolah taman siswa,
Sekolah Taman Siswa itu sebagai gerbang pendidikan bangsa, agar bangsa ini juga merasakan sekolah dirasakan oleh bangsa itu sendiri. Sehingga itulah filosofi Ki Hajar Dewantara benar-benar mendirikan sekolah taman siswa, bahwa mereka atau rakyat itu bisa bebas untuk belajar. Terima kasih, Pak. Baik, lengkap sekali Bu Nadipah. Tepuk tangan untuk Bu Nadipah. Jelas sekali dia sampaikan ya. Jadi memang benar-benar membuka LMS ya Bu Nadipah ya. Jadi Bapak Ibu, membuka LMS itu kan kadang kita mau cepat ya. Perlu Bapak Ibu ingat, jadi waktu Bapak Ibu membuka LMS, waktunya terekam. Jadi kalau kita hanya 1 menit, 2 menit, dipercepat, nah maka di sana ternilai Bapak Ibu, terekam. Jadi saya tahu, oh Bu Nadipah buka berapa menit ya, di dalam LMS-nya Pak Yohanes berapa menit, nah berapa menit. Jangan hanya kita hanya untuk sekilas saja, kemudian sehingga berubah menjadi hijau saja. Jadi harapannya Bapak Ibu membaca dengan benar kegiatan asinkronus tersebut. Benar sekali yang disampaikan oleh Ibu Nadipah ya, bahwa pendidikan pada zaman kolonial itu hanya untuk melahirkan calon pegawai, hanya untuk memperkuat administratif saja. Jadi hanya orang-orang tertentu saja oleh pemerintah Hindia Belanda yang bisa sekolah ya, untuk memperkuat sistem administrasi ataupun menjadi seorang pegawai. Dengan lahirnya Taman Siswa oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, itulah menjadi tonggaknya kebebasan ataupun setiap masyarakat Indonesia itu bisa mengenyam pendidikan. Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu bisa flashback pada saat kita SD terlebih dahulu, ya, belajar bagaimana kita belajar guru killer seperti yang disampaikan Pak Yohanes. Mungkin ada yang apa namanya ya, dikasih hukuman, dijewer, kemudian libas. Apakah itu juga masih termasuk zaman kolonial Belanda ya Bapak Ibu ya? Nah, sehingga berubah sekarang terjadinya sistem pendidikan kurikulum merdeka oleh Bapak Menteri kita, pendidikan kita, dan sampai sekarang. Baik Bapak Ibu, itu yang disampaikan oleh Ibu Nadipah. Kemudian kita lanjut untuk yang selanjutnya, kerangka pemikiran KHD. Kemudian dasar ada 2, dasar-dasar pendidikan. Yang kedua metode Montessori, Froebel, dan Taman Anak. Boleh berbagi Bapak Ibu dasar-dasar pendidikan menurut Bapak Ibu? Boleh acungkan tangan. Dasar-dasar pendidikan yang Bapak Ibu pelajari di LMS. Atau boleh saya tunjukin? Atau boleh milih Bapak Ibu, mau asas pendidikan, kerangka berpikir, berbagi dengan teman-teman, sehingga kita lebih memahami makna daripada kerangka pemikiran KHD. Garis-garis besar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dasar-dasar pendidikan. Ada yang mau berbagi? Sedikit. Bu Ida Ayu, boleh? Menurut Ibu, dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu yang bisa dibagikan kepada kami, Ibu Ida? Iya Pak, mohon izin. Ya. Dasar-dasar pendidikan menurut KHD, kalau menurut pemahaman saya itu kan pendidikan itu harus berpusat pada siswa dengan menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kalau kodrat alam berarti kita harus memahami potensi bawaan dari si anak tersebut. Bisa dari kecerdasannya, bakatnya. Sedangkan untuk kodrat zaman itu anak dididik
dituntun sesuai dengan perkembangan zaman sehingga si anak tadi bisa siap menghadapi era globalisasi. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Pak. Baik, makasih Bu Ida telah menyampaikan tentang dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Terima kasih Bu Ida, betul sekali menjelaskan. Jadi KHD memang menjelaskan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat seperti yang disampaikan oleh Bu Ida. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ya, jadi menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Nah, dalam menuntun itu ada laku dan pertumbuhan kodrat anak. Mengibaratkan peran pendidik itu seperti jawaban Bapak Ibu yang saya baca itu seperti petani atau tukang kebun ya Bapak Ibu ya. Dan anak itu kita ibaratkan seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani dan tukang tani. Kalau yang kita tanam adalah biji jagung, pasti nanti panennya biji jagung, bukan kacang seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi mereka anak itu sudah punya kodratnya. Nah, tugas kita adalah menuntun supaya mereka mencapai apa yang ada yang sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menuntun lakunya, bukan dasarnya hidup tumbuh kodrat anak. Pak Yohanes mau dikatakan seorang petani, Pak Yohanes? Dulu ada seorang petani ya. Ya, petaninya murid. Iya, seperti itu. Nah, jadi tugas kita itu adalah memupuk ya Pak Tani, memupuk. Jadi walaupun tanahnya gersang dan segala macamnya, dengan diolah dengan baik, diberi pupuk sehingga biji jagung tumbuh, berkembang sehingga menghasilkan buah jagung seperti itu. Terima kasih Bu Ida. Kemudian ada kerangka pemikiran metode Montessori, Froebel dan Taman Anak. Siapa yang bisa berbagi Bapak Ibu? Nah, yang masih ingat metode Montessori. Jadi KHD itu mengatakan bahwa kerangka pemikirannya ada metode Montessori, Froebel, dan Taman Anak, permainan anak. Nah ini juga ada kemarin muncul di pretest kita tentang permainan meronce ya kemarin itu ya. Nah, Bu Dia bisa berbagi Bu Dia? Iya Pak. Jika menurut saya melalui permainan anak itu kita bisa mendidik mereka, misalnya jika mulai meronce berarti anak dilatih untuk sabar. Mungkin untuk permainan yang kolaborasi dengan teman-temannya itu melatih anak untuk bersosialisasi, bekerja sama, gotong royong supaya menang. Mungkin seperti itu Pak. Ya, jawaban Ibu meronce kemarin itu olah apa Bu? Olah rasa, olahraga. Iya, pikir. rasa sabar. Jadi ketelatenan untuk membuat suatu bahan jadi itu dia berusaha dengan sabar, teliti, seperti itu Pak. Olah rasa ya. Tapi Ya. ternyata jawabannya olahraga loh Pak Yohanes ya, dan kawan. Jadi banyak kemarin itu kunci jawabannya olah rasa gitu ya. Yang benar gimana Pak? Yang benar ternyata olahraga gitu kunci jawabannya. Olahraga. Saya juga jawabnya olah rasa loh Pak. Baik, yang pertama tidak terlalu fisik ya itu ya, meronce. Iya sebenarnya. Itu olahraga. Olahraga dalamnya mungkin ya Bapak Ibu ya. Baik, yang pertama ada Montessori ya Bapak Ibu ya. Montessori itu mementingkan pelajaran panca indera. Jadi Pak KHD mengatakan ada metode Montessori itu adalah mementingkan panca inderanya. Ya, hingga ujung jari pun dihidupkan rasanya, menghadirkan beberapa alat untuk latihan panca indera dan semua itu bersifat pelajaran. Jadi Montessori itu mementingkan pelajaran panca inderanya, memanfaatkan panca inderanya, pendengaran, penglihatan, jari-jari dan lain sebagainya. Sedangkan Froebel itu menjadikan panca indera sebagai konsentrasi pembelajaran
Tetapi yang diutamakan adalah permainan anak-anak, kegembiraan anak, sehingga pelajaran panca indera juga diwujudkan menjadi barang-barang yang menyenangkan anak. Namun dalam proses pembelajarannya, anak masih diperintah. Itu probel. Jadi menjadikan panca indera sebagai konsentrasi pembelajaran. Yang diutamakan adalah permainan-permainan anak yang disampaikan oleh Bu Dia tadi. Nah, itu probel. Sedangkan taman siswa itu bisa dikatakan mengenai perpaduan antara keduanya, perpaduan antara Montessori dan probelnya. Nah, akan tetapi pelajaran panca indera dan permainan itu tidak dipisah. Nah, kalau tadi terpisah, Montessori itu panca inderanya yang dimanfaatkan, kalau probel itu permainan anaknya. Nah, ini tidak dipisah sebab KHD itu mengatakan ada salam taman siswa. Jadi terdapat kepercayaan bahwa dalam segala tingkah laku dan segala kehidupan anak tersebut sudah diisi oleh Sang Maha Among. Sang Maha Among itu adalah sang pemelihara dengan segala alat-alat yang bersifat mendidik si anak. Nah, itu ada salam taman siswa kata KHD-nya. Jadi sudah diisi oleh sang pemelihara. Saya ulangi, jadi terdapat kepercayaan bahwa dalam segala tingkah laku dan segala kehidupan anak-anak tersebut sudah diisi oleh Sang Maha Pemelihara dengan segala alat-alat yang bersifat mendidik. Nah, beberapa contoh disebutkan misalnya permainan anak Jawa ya, mungkin di Jawa banyak seperti sumbar, ada ya Bapak Ibu ya? Permainan ganteng, kunklang, ada ya Bapak Ibu ya? Permainan itu ya. Nah, itu melatih cekatan, menjernihkan penglihatan dan lain-lain. Jadi menjernihkan penglihatan. Permainan sumbar dan ganteng katanya. Tapi permainan seperti dakon, cublak-cublak, cublak-cublak suweng, ya, itu mendidik anak tentang pengertian perhitungan dan perkiraan, taksiran, Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Sedangkan permainan yang di pretest kemarin itu adalah permainan meronce ya Bapak Ibu ya, menyulam ya, menyulam daun. Nah, menyulam daun itu juga termasuk ke dalam taman, kita sebut taman siswa tadi. Taman anak ya, taman anak. Rangka pemikiran tentang taman anak. Perpaduan antara panca indera dan permainan anak, seperti itu. Membuat tikar, membuat janur, ya. Setelah dijelaskan tadi. Jadi itu menurut kunci jawaban yang saya lihat itu Bapak Ibu ya, di soal pretest itu dia adalah olahraga, lebih ke olahraga. Seperti itu. Bukan ke olah rasa atau olah pikir. Tetapi kita mengatakan bahwa itu adalah olah rasa, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi, baik Bapak itu sekilas tentang metode Montessori, probel, taman anak. Jadi kesimpulannya Montessori itu adalah memanfaatkan panca indera, seperti jari-jari tangan, mata dan sebagainya. Kalau probel itu adalah permainan anak, sedangkan taman anak itu adalah perpaduan keduanya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, kemudian kita lanjut tentang asas pendidikan. Kalau tadi kerangka pemikiran, sekarang asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, siapa yang mau menjelaskan apa pengertian pendidikan dan pengajaran? Ibu Sutining sudah angkat tangan. Yang lain boleh memanfaatkan kolom chat. Apa menurut Bapak Ibu perbedaan atau pengertian pendidikan dan pengajaran menurut asas pendidikan Ki Hajar Dewantara? Iya, baik Bapak. Yang lain kolom chat ya. Sesuai dengan yang kami pelajari kemarin bahwa sesungguhnya pendidikan dan pengajaran itu adalah sesuatu yang tidak bisa disamakan. Untuk pembelajaran sendiri merupakan bagian dari pendidikan yang memiliki arti lebih sempit. Kalau dalam contoh realnya itu ketika kita belajar di kelas, jadi guru mentransfer ilmu itu adalah sebagai bentuk pengajaran. Tapi kalau pendidikan itu lebih luas, mulai dari aktivitas membimbing, mendidik, mengajar, mendampingi, melatih, agar murid itu mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya sesuai dengan kodratnya. Begitu, Pak. Ya. Jadi beda ya Bu ya antara pendidikan dan pengajaran. Iya, berbeda Pak. Ya, gabungan kedua kata itu. Yang lain ada yang nulis di kolom chat nggak ya?
Nggak ada ya? Atau belum selesai? Boleh saya tunggu? Mungkin ada pendapat lain? Arti dan maksud pendidikan, kata pendidikan dan pengajaran. Oke, sambil itu ya Bapak Ibu, kita sama-sama lagi mengatakan bahwa jadi seringkali kita pakai pendidikan dan pengajaran itu secara bersama-sama. Pendidikan dan pengajaran itu adalah sama. Sebenarnya gabungan dua kata itu dapat mempengaruhkan pengertian yang asli. Jadi benar sekali yang dikatakan oleh Ibu Sutining, ya. Sudah ada belum? Belum ada di kolom chat? Bu Nadifah mau nambahin? Saya nambah sedikit aja, Pak. Oke, Bu. Maaf berisik. Kalau pengajaran itu bagian dari pendidikan, sedangkan pendidikan itu adalah bagian keseluruhan untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didik agar mereka memahami secara keseluruhan baik dari kognitif, kemudian afektifnya, kemudian psikomotoriknya, sehingga mereka akan merasakan keselamatan dan kebahagiaan untuk diri mereka dan untuk masyarakatnya. Itu saja untuk tambahan dari saya. Baik, terima kasih. Jadi jelas sekali ya Bapak Ibu. Nah, kemarin di pretest juga ada soalnya ya. Di misi pendidikan dan pengajaran menurut KHD. Banyak yang jawab itu adalah tentang bahwa pendidikan itu adalah menuntun anak untuk mencapai kodratnya. Nah, ternyata jawabannya benar itu benar sekali yang disampaikan oleh kedua teman kita tadi. Jadi di misi pendidikan dan pengajaran itu usaha persiapan ya dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Jadi di misi pendidikan dan pengajaran KHD itu, kalau pada soal kemarin itu jawabannya benar itu adalah sebuah persiapan untuk segala kepentingan. Ya, untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Ada yang jawab itu tidak kemarin Bapak Ibu? Nomor 1 kalau nggak salah ya. Jadi nanti soal post-test itu sama ya Bapak Ibu ya. Kalau kami kemarin itu sama, kalau depan. Nah, jadi divisi pendidikan dan pengajaran menurut KHD itu adalah setelah kita simpulkan apa yang disampaikan oleh dua teman kita tadi, sebuah usaha, sebuah persiapan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya, Bapak Ibu. Itu. Baik, ini Pak Yohanes mengatakan bahwa kita lihat di kolom chat, pengajaran berarti memberikan pengetahuan atau wawasan, pendidikan berarti pembentukan karakter anak. Atau mungkin terbaiknya, ya betul sekali. Terima kasih Pak Yohanes. Bu Ida, pendidikan dan pengajaran itu berbeda. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran memberikan ilmu berfaedah untuk siswa, sedangkan pendidikan menuntun siswa sesuai kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setingginya. Yang ini banyak yang jawab kemarin itu. Ya, pendidikan menuntun siswa untuk sesuai kodratnya. Terima kasih Bu Ida. Bu Irma, pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih yang hidup dalam masyarakat, sedangkan pengajaran adalah bentuk usaha untuk mencapai tujuan yang ada dalam kegiatan pendidikan. Baik itu ya Bapak Ibu, asas pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran. Kita lanjut Bapak Ibu. Kemudian ke bawah dulu ya, baru ke atas nih ya. Dasar pendidikan yang menuntun. Nah, dasar pendidikan itu menuntun. Sudah beberapa pendapat teman tadi mengatakan tentang menuntun ya, tadi sudah ini. KHD mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Yang kedua, pendidik adalah pamong. Sudah ya tadi ya Bapak Ibu ya, sudah jelas yang ini. Kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, ini juga sudah sekilas dijelaskan oleh Ibu kita tadi. Kodrat alam dan kodrat zaman ada sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Ini ada isi dan irama. Boleh
yang mau menjelaskan tentang kodrat alam dan kodrat zaman? Yang belum berpendapat Bapak Ibu, boleh? Biar saya checklist di keaktifan CGP. Yang kodrat alam dan kodrat zaman. Bu Dia sudah. Bu Irma. Pak Heri sudah belum? Pak Heri sudah hadir? Belum. Bu Dia sudah. Bu Heni Merina? Boleh pendapatnya Bu Heni? Bu Heni? Belum. Ibu Ana Solika? Ada Bu Ana? Iya, Pak. Siap. Boleh berbagi Bu, kodrat alam dan kodrat zaman? Iya, kodrat alam yang saya pahami bahwa anak-anak itu kan hidup di suatu lingkungan tertentu ya. Ada sifat mereka di sana, ada aturan di sana. Jadi dididik sesuai kodrat alam itu artinya ya tidak lepas dari lingkungan sosial budaya mereka tinggal. Gitu. Jadi kita tinggal di Indonesia dengan segala adat istiadatnya itu tentu berbeda dengan mereka yang tinggal di Amerika, di Australia, dan di negara-negara yang lain. Makanya di pidatonya Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa apa-apa yang datang dari luar itu tidak harus kita ambil semua, meskipun katakan mereka mendapat label negara maju. Bisa jadi memang seperti yang panjenengan sampaikan tadi, perlu ada filter disesuaikan dengan kondisi kita. Kemudian kalau kodrat zaman itu disesuaikan dengan perkembangan yang dibutuhkan zaman saat ini, misalnya terkait dengan IT, teknologi, dan yang lainnya. Itu saja mungkin. Ya, terima kasih Bu Ana. Di kolom chat juga Bu Lini sudah mengatakan, Bu Heni Merlina di sini ya. Lingkungan alam adalah tempat di mana peserta didik belajar atau mendapatkan ilmu, karena alam adalah laboratorium ilmu. Bagus sekali. Bu Heni, boleh Bu Heni? Suaranya Bu Heni, boleh jelaskan menurut Ibu Heni yang Ibu tulis di kolom chat. Bu Heni Merina. Halo Bu Heni. Gak ada ya Bu Heni ya? Ada Pak, tapi terkendala audio. Oh siap. Boleh dijelasin lagi Bu Heni apa yang Ibu tulis di kolom chat? Audio ya. Suara saya jelas Bapak Ibu? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke ya, kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi KHD menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman seperti itu. Kodrat alam dia berkaitan dengan sifat di sini ya. Nah, sedangkan bentuk lingkungan di mana anak berada, ulangi ya Bapak Ibu. Kodrat alam itu adalah berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Nah, jadi kalau berkaitan dengan sifat, kemudian lingkungan di mana anak berada, berarti itu adalah kodrat zaman, di mana anak itu dilahirkan, lingkungan di sekitarnya, sehingga membentuk sebuah sifatnya, itu adalah kodrat alam. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan iramanya. Nah, jadi KHD mengelaborasi pendidikan terkait dengan kodrat alam dan kodrat zaman, seperti itu. Isi dan iramanya. Ini siapa lagi nih? Ada lagi jelaskan Bu Fitining. Kodrat alam adalah memberikan proses pendidikan dan pengajaran kepada murid sesuai dengan konteks sosial dan budaya. Misalnya seorang siswa yang tinggal di daerah pegunungan dan daerah pantai harus diperlakukan berbeda dari aspek sumber belajar untuk kodrat zaman.
maka murid didik sesuai zamannya dengan tetap memperhatikan karakternya. Ya, betul sekali Bu Sitining. Bagus sekali apa yang disampaikan oleh Bu Sitining ya Bapak Ibu. Ada yang mau nambahin lagi Bapak Ibu? Kodrat alam dan kodrat zaman? Ibu Sarifatul Rizky, boleh. Silahkan Ibu. Ya, mohon izin Bapak, terima kasih atas Oke. waktunya. Mungkin sedikit menambahi, kalau menurut saya kodrat alam dan kodrat zaman ini tuh kita itu memfokuskan ke anak didik. Jadi kalau kodrat zaman maka diharapkan kita bisa mengembangkan potensi secara maksimal sesuai dengan potensi bakat, minat dan apa yang digemari sama peserta didik tadi. Terus kalau kemudian sesuai dengan terus kita juga dituntut untuk mewujudkan pendidikan yang sesuai dengan zamannya dan untuk menyiapkan peserta didik sesuai dengan tantangan zamannya yang akan ke depan. Jadi intinya anak dapat berkembang secara optimal menjadi suatu individu yang bahagia, berprestasi, serta siap berkontribusi bagi masa depannya. Seperti itu, Pak. Siap. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Telah menguatkan apa tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, karena kodrat alam dan kodrat zaman inilah maka kurikulum itu selalu berubah-ubah ya Bapak Ibu ya, mengikuti perkembangan zaman. Baik, berikutnya Bapak Ibu. Kita sampai jam berapa ya? 90 menit? Jam 3. 15.30. 15.30 ya, oke. Terima kasih sudah diingetin. Yang terakhir Bapak Ibu, mari kita pelajari tentang budi pekerti. Budi pekerti itu berhubungan dengan cipta, rasa, karya, dan karsa. Nah, boleh yang ingin berbagi, Bapak Ibu? Yang pengen berbagi, siapa Bapak Ibu? Bapak Ibu tentang budi pekerti. Oke, Pak Yohanes. Silakan Pak Yohanes. Baik, Pak. Tentang budi pekerti ini adalah 3 poin yang membangun manusia ya. Kalau istilahnya berarti Trisakti kalau yang saya baca itu dari Gajah Dewantara. Cipta itu berarti pemikiran. Jadi bagaimana otak kita diberikan kemampuan untuk berpikir dan menciptakan sebuah ide atau gagasan. Kemudian rasa, kita juga diberikan anugerah oleh Sang Pencipta bahwa kita bisa mengelola apa yang kita rasakan di dalam hati. Entah itu kesedihan, emosi, sukacita, kecewa. Kita diberikan kekuatan untuk mengolah rasa di dalam hati. Kemudian karsa, kerso. Kalau di dalam bahasa Jawa itu kerso. Itu adalah kemauan. Bahwa manusia memang tidak bisa hidup tanpa kemauan. Kalau tidak ada kemauan, kita akan stagnan gitu mungkin ya. Tidak ada perubahan, tidak ada cita-cita. Jadi semua manusia juga pasti punya keinginan atau karsa. Bukan hanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga ada keinginan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kemudian dari cipta, rasa, dan karsa itu akan terwujud nyata di dalam karya atau perbuatan. Jadi konsep pendidikan Gajah Dewantara ini tentang budi pekerti itu memang harus menjadi pengingat kita sebagai seorang pendidik bahwa kita ketika memberikan didikan dan pengajaran kepada siswa, kita juga harus memberikan teladan bagaimana kita memiliki pemikiran, bagaimana cara kita mengelola emosi kita, bagaimana kita menyampaikan cita-cita kita, dan juga bagaimana cara kita untuk mewujudkan. Saya memahaminya seperti itu, saya menghayatinya seperti itu. Terima kasih Pak Edian. Baik, terima kasih Pak Yohanes tentang apa yang disampaikan oleh Budi Pak Yohanes. Ya, dapat saya garis bawahi bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa ada kemauan. Ya, tanpa ada kemauan. Ya.
Jadi kalau tidak ada kemauan, tidak ada perubahan dalam hidup ya, Pak Yohanes dan teman-teman. Iya Pak, tidak akan bertumbuh Pak. Tidak ada kemauan. Ya sudah gini-gini aja. Gini-gini aja, ada perubahan. Iya. Begitu juga Salah satunya ikut CGP ini kan harus ada kerso Pak ya. betul, Karso. Iya. Jadi Kalau kita nggak menggerakkan. ada kerso ya sudah jadi guru tanpa CGP pun ya nggak apa-apa. Betul, banyak. Iya. Saya di sekolah itu sudah mendorong guru-guru saya untuk ikut ya. Saya nantilah ya. Nah, jadi Iya. Bapak Nah Ibu itu Pak, inilah berarti ada sebagai kerso yang kurang. iya, betulnya, kurang rasanya. Iya. Watak ya. Jadi budi pekerti itu atau kita sebut dengan watak ya Bapak Ibu ya. Karakter, perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Jadi perpaduan itu benar disampaikan oleh Pak Yohanes, ada perpaduan antara watak, karakter, gerak pikiran, perasaan sehingga ada kemauan, menimbulkan tenaga untuk bisa kita merubah diri kita. Nah, bisa kita kaitkan dengan pendidikan guru penggerak. Jadi Bapak Ibu disiapkan sebagai agen perubahan. Maka harus ada apa tadi karso ya, Pak ya. Harus ada kemauan untuk berubah. Bapak Ibu adalah sebagai agen perubahan. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan ekosistem yang ada di sekolah. Tentu Bapak Ibu juga sudah melihat mungkin teman-temannya di dalam sekolah ada perubahan yang sudah menjadi guru penggerak ya Bapak Ibu ya. Sudah punya guru penggerak di sekolahnya Pak Yohanes? Ya, syukur di sekolah saya sudah ada 4 kalau tidak salah Pak. Iya, yang sudah mendahului, bahkan ada yang jadi PP sekarang. Ajar praktik. Kalau Ya. Bu Ida, ada rekan kerjanya yang sudah jadi guru penggerak di sekolah? Kalau di tempat saya baru ini, Pak. Baru Bu Ida ya? Iya, ini saya kebetulan di angkatan ini ada 4, Pak, yang CGP. Satu sekolah. Siap. Iya, Jadi satu sekolah ada 4. bisa berkolaborasi ya Bu Ida ya. Jadi kami yakin Iya. nanti dengan adanya 4 orang ini akan merubah ekosistem yang ada di sekolah, Ibu. Ya, bisa Iya, menggerakkan insya di Allah. dalam komunitas sekolahnya, bisa memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah, ya, dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu, Iya, Pak. saya jadi terakhir implementasi pemikiran kehadiran. Nah, tentang budi pekerti ini muncul juga kemarin itu soal di pretestnya ada satu soal kalau saya nggak salah. Tentang apa ya kemarin ya? Yang ada jawabannya itu Bapak Ibu. Kegiatan parenting itu yang jadi kegiatan keluarga itu, jadi Bapak Ibu, budi pekerti anak itu bisa terbentuk dengan salah satunya adalah dengan adanya kegiatan parenting yang kita adain di sekolah. Jadi keluarga itu menjadi tempat utama yang paling baik untuk melatih pendidikan budi pekerti atau kita sebut sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Jadi keluarga itu tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Ya, jadi keluarga itu juga merupakan sebuah ekosistem yang akan membentuk karakter anak-anak kita. Nah, jadi bagus sekali dengan adanya program kegiatan parenting, mengundang orang tua, menyampaikan tentang bahwa anak itu bisa terbentuk budi pekertinya awalnya adalah dari lingkungan keluarga gitu. Masih ingat ya Bapak Ibu di pretest kemarin ada soal tentang parenting anak gitu ya. Jadi jawabannya adalah kegiatan parenting sekolah untuk membentuk budi pekerti anak. Jadi awalnya di sana seperti itu. Kalau saya nggak salah ada soal di pretestnya kemarin seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita sudah melewati berbagai beberapa tahapan min-map ini ya Bapak Ibu. Inilah yang kita pelajari di eksplorasi konsep. Jadi Bapak Ibu diharapkan memahami peran dan alasan menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu melalui sebuah refleksi diri nanti yang terdokumentasi. Jadi terdokumentasi apa yang sudah yang Bapak Ibu lakukan, yang mencerminkan tentang profil belajar Pancasila, tentang pemikiran KHD, mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid seperti itu. Ada yang mau nambahin lagi, Bapak Ibu? Heri, Baul ini ya. Sebentar Bu.
Ada Heri nih, Vincent. Silahkan Pak Heri. Pak Heri Susanto. Pak Heri. Pak Heri, silahkan. Oh, Pak Heri ini belum ini ya. Oke, baru masuk dia Pak Heri. Barusan beliau right hand, Pak. Oke, maaf Pak. Pak Heri. Ya, iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari SMA Negeri 2, Pak Heri ya? Iya. Maaf, ini tadi kameranya saya nggak bisa nyala ininya. Oh, sudah masuk dari tadi ya Pak Heri ya? Sudah Pak. Oh, dipanggil-panggil tadi nggak kelihatan ya Pak Heri ya? Tadi saya masih ada meeting Pak. Oke, nggak apa-apa Ya. Pak Heri. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Heri? Ya, mungkin saya menambahkan bahwa yang ada hubungan dengan budi pekerti itu sebenarnya ada kaitannya dengan peran keluarga Pak. Iya, Jadi siap. kita tahu bahwa anak atau peserta didik itu selain mereka waktunya banyak di sekolah gitu ya, di hari-harinya dari pagi sampai mau hampir sore, tapi mereka juga ada peran keluarga di rumah karena setelah dia pulang itu waktunya juga banyak di rumah meskipun komposisinya itu dari pagi sampai sore itu banyak di sekolah, tapi setidaknya peran keluarga itu sangat penting karena seperti yang kita tahu bahwa di rumah itu ada orang tua, jadi ada ayah, ibu, kemudian ada kakak adik. Itu sangat penting untuk membentuk karakter atau budi pekerti mereka, walaupun di peran siswa atau peserta didik atau individu tersebut itu dia memiliki kodrat masing-masing, tapi di rumah itu yang tidak bisa kita pungkiri bahwa sifat karakter anak ya, terlepas dari mereka itu peserta didik, itu mereka itu yang nyata. Jadi kodrat alam yang nyata itu ada di rumah karena mereka tidak bisa ada sesuatu yang ditutupi gitu ya kalau di rumah. Jadi orang tua itu tahu. Jadi kadang-kadang itu ketika di sekolah kondisi anak seperti ini, seperti itu gitu. Orang tua ketika dijelaskan gurunya bahwa anak ini seperti ini, orang tua itu kadang lebih tahu dan tahu karakter anak itu dari kecil seperti apa, dari apa. Jadi sebelum mereka masuk ke sekolah, itu sebenarnya orang tua itu tahu karakter asli atau kodrat anak tersebut. Jadi kalau bisa ada yang ada hubungan dengan atau keterkaitannya dengan budi pekerti anak, itu kalau bisa di rumah juga dibentuk. Maksudnya itu ada satu contoh atau sampel dari keluarga, terutama orang tua. Jadi bagaimana ayahnya, bagaimana ibunya, dari mulai tutur kata, dari mulai sikap tingkah laku, itu sangat penting bagi tumbuh kembang anak karena mereka itu sifatnya meniru dari kecil. Jadi ketika ayahnya itu seperti ini, seperti itu, terus ketika ibunya seperti itu, bahkan dialek, logat kata, bahkan sampai budaya-budaya di rumah itu terbawa dari pembentukan karakter anak atau kodrat anak. Jadi ketika si anak ini di rumah kondisinya seperti apapun, itu akan terbawa di sekolah. Nah, maka kita sebagai guru atau kita sebagai pihak sekolah atau stakeholder yang ada hubungannya dengan kodrat anak atau pertumbuh kembang anak di sekolah, kita itu harus juga menyadari bagaimana kondisi anak. Jadi kita ada pendekatan-pendekatan, makanya ada yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi itu karena ada hubungannya dengan kondisi si anak ini, dari psikologisnya, dari kebiasaannya, sikap, tingkah laku dan sebagainya. Kita harus mengetahui bagaimana sih keluarganya, bagaimana anak ini juga di rumah dan sebagainya. Maka kita bisa menuju ke suatu pendidikan yang mendidik anak tersebut itu dengan tepat. Maksudnya itu, oh ternyata anak ini nakal itu karena seperti ini. Ternyata, nah kita juga bisa kolaborasi dengan orang tua akhirnya. Jadi kita bisa menunjukkan bahwa di sekolah anak itu seperti ini. Kalau di rumah seperti apa. Nah, jadi mungkin seperti itu Pak dari saya mungkin tentang budi pekerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penguatannya bahwa tentang pendidikan keluarga Pak ya. Nah, kalau menurut Pak Heri, cipta rasa karya dan karya itu apa bedanya Pak? Kalau cipta rasa di situ kan ketika si anak itu dia dikasih apa ada psikomotor, ada afektif, kemudian nah kita
dia bisa menimbulkan suatu karya psikomotornya itu. Jadi ketika si anak ini mampu dalam hal afektifnya, sikapnya, kemudian dari ini, terus dia bisa menimbulkan atau menunjukkan atau menghasilkan suatu karya yang mana dia berdasarkan dari bakat mereka masing-masing, begitu Pak. Baik, terima kasih. Dapat saya simpulkan bahwa cipta itu adalah kemampuan kognitifnya, Pak ya. Betul. Kognitifnya psikomotor atau karya dari si anak tersebut. Ya, karya itu psikomotornya, keterampilannya Pak ya. Iya. Kalau karsa atau efektif itu Pak? Tingkah laku ya. Tingkah laku ya atau sikapnya. Iya. Dia untuk melakukan suatu tindakan tersebut. Ya, sehingga muncullah menjadi sebuah watak atau karakter atau disebut dengan budi pekerti. Itu adalah perpaduan antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Begitu ya, Bapak Ya, Ibu? Pak, betul. Bapak Ibu, kita sudah masuk jam 15.12. Sebenarnya kita sampai jam 15 ya, kalau 90 menit ya Bapak Ibu ya. Iya Bapak. Oke, baik. Mari kita tuntaskan Bapak Ibu, sedikit lagi Bapak Ibu. Oke. Udah mulai error nih, udah panas ya. Dialog diskusi kita sudah selesai Bapak Ibu yang tadi. Nyampaikan pendapat, berdialog, tanya jawab, saling mengkonfirmasi perspektif. Terima kasih Bapak Ibu ya. Jadi inilah tugas kita di dalam ruang virtual ini. Jadi mengkonfirmasi, mendalami, berbagi pemahaman dari rekan CGP lain sehingga menambah pengetahuan kita tentang materi yang akan kita pelajari. Mungkin sudah. Nah, sekarang kita masuk ke refleksi dan umpan balik. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke tahap akhir daripada kegiatan kita hari ini, itu melakukan refleksi. Sebagaimana Bapak Ibu lakukan setiap habis pembelajaran, kalau di awal ada kesepakatan, kemudian di akhir itu ada refleksi ya Bapak Ibu, seperti itu ya. Untuk mengetahui sampai mana pembelajaran kita, apa yang dipelajari anak itu, apa yang mereka dapat, apa hambatannya, kemudian apa yang akan dia lakukan ke depannya. Baik Bapak Ibu, saya punya ini yang harus kita isi. Nah, sebentar, saya cari dulu. Leksi kita hari ini saya sudah membuat Jamboard Bapak Ibu. Saya cari dulu Jamboardnya ya. Jamboard. Bentar ya Bapak Ibu. Tadi sudah saya siapin ini. Pak Heri satu-satunya ya SMA ya? Iya benar Pak. Izin Pak ya, saya dari SD. Iya Pak. Iya. Kita sama-sama ya Pak ya, saling berbagi. Yang penting belajar Pak. Saya juga. Ya. Ya. Oke, saya sematkan link Bapak Ibu di chatnya. Silakan Bapak Ibu isi refleksi Bapak Ibu. Jadi refleksi ini sangat kami butuhkan untuk perbaikan kita ke depannya. Silakan Bapak Ibu isi Jamboard. Nah, di dalam itu Bapak Ibu, yang pertama ada 4 soal di sana.
ceritakan pengalaman Anda mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi pengalaman apa saja? Bukan pengetahuan yang didapat ya, tapi pengalaman apa saja yang Bapak Ibu peroleh hari ini. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan Anda selama pembelajaran berlangsung? Senang, sedih, kenapa, dan semacamnya Bapak Ibu ya, perasaan. Kemudian pelajaran atau pengetahuan apa yang didapat dari proses ini. Yang terakhir nanti, apa aksi atau tindakan yang akan saya lakukan ke depannya. Bisa menggunakan Jamboard Bapak Ibu? Fuida Ayu. Sudah bisa diakses belum Bapak Ibu? Tahu cara ngisinya nggak? Bu Ida, Bu Nadifah, Bu Satining. Coba saya share. Oke, kita sampai, mohon maaf, sampai 15.30 ya untuk awalnya Bapak Ibu. Jadi lebih 20 menit kita. Silakan diisi Bapak Ibu, 3 menit ya. Nah, jadi pertanyaan pertama, ceritakan pengalaman untuk Anda mengikuti pembelajaran hari ini. Silakan Bapak Ibu di sticky note, ambil sticky note-nya. Kemudian tulis jawabannya. Tulis nama dulu Bapak Ibu, tulis namanya. Boleh diganti warna-warnanya, kemudian apa jawaban Bapak Ibu. Kemudian disimpan. Nah, ini pengalaman dulu ya Bapak Ibu ya, bukan perasaan ya. Nomor 1 itu pengalaman. Oh mungkin bukan perasaan. Kalau perasaan nanti di 2. Pakai sticky note ya Bapak Ibu, kayak Ibu Ana ini. Nah, jadi kita tarik sticky note-nya di sini, muncul kayak gini. Tulis namanya, Herdian. Pengalaman berkolaborasi bersama pengalaman pertama mungkin ya. Ngapain saja tadi? Tuh. Baru disimpan. Nah, baru pindah-pindahin Bapak Ibu. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, Ibu Ana sudah. Oke. Bersama ada berdiskusi mungkin tadi itu ya. Ada umpan balik, berbagi pengalaman. Oke. Namanya jangan lupa Bapak Ibu. Bagi yang sudah di nomor 1, di sini ada kolom halamannya Bapak Ibu, silahkan diklik. Untuk nomor yang kedua, nomor ketiga, dan seterusnya. Ibu Ana sudah. Ada yang bingung ini, siapa ya? Oke. Bagi yang sudah lanjut ke halaman 2, frame 2 ini.
Oke, Bapak Ibu, boleh satu orang yang bisa merefleksikan kegiatan kita hari ini dari keempat pertanyaan yang sudah dijawab. Boleh satu orang untuk menutup refleksi kita. Sedih karena terkendala kamera. Ini yang bingung nih siapa ya? Boleh berbagi Ibu atau Bapak siapa ya? Boleh satu orang yang bisa berbagi untuk merefleksikan kegiatan kita hari ini, Bapak Ibu? Biar cepat selesai, Bapak Ibu. Mohon izin Pak Herdian. Siap, Bu Irma Rahayu. Ya, saya mau menceritakan pengalaman saya dalam pembelajaran hari ini. Mau refleksi ya hari Ya. ini ya. Oke, siap, boleh, Bu Irma, silakan. Refleksi saya pada hari ini sangat pertama senang karena bertemu dengan guru-guru hebat yang mana saling bertukar pikiran, memberikan informasi, pengetahuan, dan juga berbagi pengalaman mengenai filosofi tentang KHD dan juga pengalaman pribadi masing-masing di sekolah masing-masing. Ini menurut saya perlu belajar dan terus belajar untuk terus menggali apa yang mungkin perlu saya kembangkan. Dan terima kasih kepada Pak Herdian yang begitu sabar memberikan dan juga memberikan penjelasan yang sangat rinci dan jelas dalam pembelajaran hari ini. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Bu Irma. Satu lagi lah, siapa lagi ya Bu? Atau Bapak boleh? Pak Yohanes. Oke. Baik, terima kasih Pak Herdian. Ya, apa yang saya rasakan pada pembelajaran hari ini sesuai dengan ekspektasi saya. Meskipun belum apa ya, saya rasa teman-teman semua pastinya ini guru-guru yang terpilih karena sudah masuk dalam PGP angkatan 11 ya. Saya sungguh bersuka cita bisa berbagi dengan teman-teman yang hebat ini. Harapan saya untuk berikutnya, saya rasa karena mungkin kita tadi belum berkenalan satu sama lain, Pak, sehingga masih ada kecanggungan di antara kita. Sepertinya seperti itu. Sehingga barangkali ada ini perkenalan nanti, sesi perkenalan, kita bisa lebih akrab, supaya kelas kita bisa lebih lebih hidup gitu ya. Saya yakin ketika tadi ada pertanyaan dari Bapak Herdian tadi, teman-teman sepertinya juga pasti punya jawaban untuk diutarakan. Hanya saja mungkin masih sungkan atau masih malu gitu untuk menyatakan pendapatnya. Ya, tetapi
Mohon maaf ini saya berada di ruang guru juga banyak teman. Iya, ya. Tapi apa yang saya rasakan hari pertama ini cukup mengesankan, Bapak, sesuai dengan ekspektasi saya bahwa CGP memang sangat luar biasa. Begitu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Oh ya, Pak, satu lagi, Pak. Saya mungkin ini tadi memperhatikan teman-teman gitu kan. Jadi saya secara pribadi tadi memperhatikan ketika kita berada di grup WA, saya perhatikan foto profilnya gitu ya. Saya mendapati Bapak Heri ini kok agak beda sepertinya dengan foto profil. Salam kenal Pak Heri. Iya Pak. Pak Yohanes. Mojokerto. Pak Yohanes dari SMA mana? Dari sekolah mana, Pak? SMP Negeri 4 Mojokerto, Pak. Oh iya. Saya kenal Bu Ati kalau di SMP 4. Oh iya, Bu Ati. Ya. Bu Ati itu CGP angkatan sebelumnya sudah senior. Iya. Bu Ati dulu dan di SMA 2 terus mutasi. Oh iya. Nanti saya salamkan ke salam ya. Ya. Itu Pak Heri ternyata lebih ganteng daripada foto profilnya. Lebih muda ya foto profil itu sepertinya kerang gitu orangnya gitu. Nah, itu yang formal kan itu. Iya, baik Pak, terima kasih. Iya, Pak. Terima kasih Pak Yohanes. Memang tadi belum ada sesi perkenalan lebih jauh. Tadi perkenalannya itu di sesi sebelum masuk ke sesi ini. Jadi sebelum direkam, tadi kita sudah mencoba perkenalan ke beberapa teman yang sudah awal masuk, sehingga di waktu ini karena waktunya mepet, sehingga kita perkenalannya itu adalah di kemudian hari, seperti itu Pak Yohanes. Tapi udah beberapa tadi kita sudah perkenalan di awal sebelum ruang ini kita rekam tadi Pak Ibu. Nah, sedangkan perkenalannya itu fasilitator dan PP-nya. Insya Allah di pertemuan besok pagi, Bapak Ibu, kita awali dengan perkenalan terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Bagus sekali masukan dari Pak Yohanes. Terima kasih teman-teman sudah merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Artinya pertemuan pertama agak canggung sedikit ya Bapak ya. Agak canggung, agak serius ya Bapak Ibu. Mari kita perbaiki di pertemuan besok. Itu adalah ruang kolaborasi ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan masuk ke ruang BOR besok pagi. Akan ada pembentukan kelompok-kelompok kecil lagi Bapak Ibu. Alhamdulillah hari ini kita lengkap Bapak Ibu. Semuanya sudah, mohon izin ya Bapak Ibu nanti untuk menyelesaikan ininya biar tahu absensi kita, namanya jangan lupa ditulis Bapak Ibu. Sehingga ini nanti kami baca dan menjadi perbaikan kita ke depannya. Ada yang bingung katanya ya, ada yang abstrak dan lain sebagainya macamnya. Mudah-mudahan itu adalah menjadi pelajaran kita untuk ke depannya. Jadi materi kita hari ini refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara sebagaimana yang sudah kita jelaskan lebih dahulu, yang tentunya Bapak Ibu sudah lebih awal memahaminya di dalam LMS. Terima kasih Bapak Ibu, waktunya sudah 15.30. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi bermakna buat kita semua, dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Bapak Ibu adalah agen perubahan di sekolah Bapak Ibu, di mana pendidikan ini yang tujuannya adalah supaya terjadinya perubahan yang terjadi di dalam ekosistem sekolah. Bapak Ibu itu adalah calon kepala sekolah dan juga calon pengawas, insya Allah ya Pak Yohanes, Pak Heri, Bu Irma, Bu Ida, Bu Diah, Bu Ana, Bu Heni, Bu Dia, Bu Saripato Rizky, Bu Sutining, Bu Ira, dan Pak Mas Tony, Pak PP kita. Pak PP kita mengamati dari tadi ya, terima kasih Pak PP dan Bu PP, walaupun dia tidak mengeluarkan pendapat, tapi dia menilai CGP-nya, siapa yang aktif dan tidak aktif. Memang PP tugasnya adalah di lapangan, jadi apa yang Bapak Ibu sampaikan di dalam ruang Zoom ini, mereka yang nanti akan ke sekolah Bapak Ibu melihat apakah benar apa yang disampaikan oleh CGP itu. Jadi mereka orang lapangan, saya orang udaranya akan mengeksplor, akan melihat LMS Bapak Ibu, mengingatkan Bapak Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf jika malam-malam mengingatin gitu ya. Saya diingatin juga oleh BPMP-nya. Pak Herdian, gimana CGP-nya ini belum ada aktifnya seperti itu. Belum ada melakukan umpan balik dalam itu, belum upload video ya. Saya PP-nya yang saya tanya, Bu PP, Pak PP, tolong ingetin, nah, seperti itu.
Mudah-mudahan Bapak Ibu lebih mendalami dari pembelajaran kita hari ini menjadi lebih bertambah ilmunya tentang dasar-dasar filosofi Ki Hajar Dewantara, sehingga kita menjadi seorang pelajar sesuai dengan harapan ataupun dasar-dasar filosofi Ki Hajar Dewantara. Bagaimana nanti apa guru adalah sebagai seorang petani, adalah benih yang harus kita semai, kemudian tugas kita menuntun anak untuk supaya mereka mencapai kodratnya, senang dan bahagia mengikuti pendidikan yang ada di sekolahnya dan mencapai cita-citanya, seperti itu. Itu tugas kita menebalkan ya Bapak Ibu ya. Kalau dulu kita itu adalah mengatakan murid itu adalah seperti kertas yang kosong, kertas putih yang harus kita tulis. Mau apa yang kita tulis itulah jadinya. Ternyata bahwa pernyataan kita itu salah. Ternyata anak itu sudah ada, tulisannya sudah ada, sudah berwarna di situ, sudah ada kodratnya dalamnya. Tugas kita menebalkan lakunya. Nah, jadi seperti itu refleksi kita, kesimpulan kita hari ini. Sampai ketemu besok pagi, dan mudah-mudahan besok pagi dengan suasana yang cerah lagi Bapak Ibu, ya, yang tadinya bingung dan abstrak, mudah-mudahan besok pagi lebih kelihatan lagi Bapak Ibu. Mohon maaf kita molor, tapi itulah yang awal pertama ini sebagai perbaikan kita ke depannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita foto dulu ya Bapak Ibu ya. Bu Ira boleh? Kalau Pak Ahmad Naji itu, saya itu pakai DPS 2 ya, pakai laptopnya 2. Bu Ira boleh buka kamera? Bu Ira Rahmawati. Ini sama dengan istri saya ini, Bu Ira Rahmawati. Istri saya Ira Sukmawati. Oh, oke, yang itu tadi. Oke, siap-siap Bapak Ibu. Beri senyum terbaiknya Bapak Ibu. Yang lain bantu juga ya, takutnya yang saya tidak tersimpan nanti. Bantu screenshot. Gaya apa nih Bapak Ibu? Gaya ya bebas ya. Oke, senyum 1, 2, 3. Kita saya simpan dulu biar enggak ini Bapak Ibu. Nanti di-share, Pak. Ya, sekali lagi. 1, artinya pertemuan pertama ya Bapak Ibu. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mari kita tutup kegiatan kita hari ini melapaskan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Dengan doa, mari kegiatan ini kita tutup juga dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Boleh kasih moodnya Bapak Ibu sekarang, senang, bahagia, sedih, terkejut ya misalnya ya. Nah, jempol. Oke. Bu Heni belum? Oke, hati terima kasih. Bu Sutining. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan lelahnya Bapak Ibu terobati habis ini. Selamat berkumpul dengan keluarga. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang merasa belum menyelesaikan tugas di alur mulai diri dan eksplorasi, silahkan masih ada waktu Bapak Ibu. Ya, sampai jumpa besok pagi. Kurang lebih saya mohon maaf jika ada kata-kata saya menyinggung perasaan Bapak Ibu. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Waalaikumsalam PP dan Bu PP. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Boleh lebih Bapak Ibu, saya mau merekam itu dulu. Bungar, makan dalam apa, Bungar? Mohon izin saya keluar, saya kelas ya Bapak Ibu.